Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal tersebut berlaku pula dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mencegah atau menangkal lebih baik dibanding kita mengobati atau menyesal bila ada saudara atau anggota keluarga yang menjadi korban narkoba. Dan upaya pencegahan dari narkoba ini adalah tanggung jawab bersama antar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Salah satu cara mudah bagi masyarakat untuk mencegah dan menghindari dari narkoba adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah satu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan, olahraga, dan aktivitas lainnya yang positif. Pola hidup sehat sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat hidup lebih lama dengan sehat dan mandiri. Pola hidup sehat juga adalah merupakan upaya menjaga tubuh kita dengan sumber makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi bahan makanan atau zat-zat yang dapat merusak fungsi organ tubuh kita, seperti narkoba. Mewujudkan pola hidup sehat, siapa saja dapat melakukannya. Bila setiap keluarga melakukan pola hidup sehat ini, dapat diyakini bahwa suatu saat nanti Indonesia akan menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan terbebas dari narkoba. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Setiani kembali menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, dunia hiburan tanah air diisukan sebagai tempat yang paling rentan akan adanya perdagangan dan juga pemakai narkoba. Dengan gaya hidup metropolis dan meningkatnya kaum sosialita, cenderung memberikan kesan hidup yang berfoya-foya hanya kesenangan semata. Biasanya godaan untuk memakai narkoba dalam dunia hiburan diawali dari pola bekerja yang tidak sehat. Dan tentunya hal itu membutuhkan fisik dan stamina yang kuat agar tidak mudah lelah. Dampak negatifnya, beberapa orang merasa membutuhkan narkoba dan jenis obat-obatan tertentu sebagai stimulan untuk meningkatkan semangat bekerja. Hal ini sudah dipastikan menjadi cara yang salah untuk menyelesaikan masalah. Dunia hiburan tanah air dikabarkan menjadi tempat yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan gaya hidup metropolis dan meningkatnya kaum sosialita, cenderung memberikan kesan tumbuhnya gaya hidup berfoya-foya hanya untuk kesenangan semata. Biasanya, godaan untuk memakai narkoba dalam dunia hiburan diawali dari pola kerja yang tidak sehat, seperti syuting kejar tayang hingga larut malam. Hal itu tentu membutuhkan fisik dan stamina yang kuat agar tidak mudah lelah. Kesadaran akan pola hidup sehat juga selalu diterapkan dalam kehidupan Nikta Gina, seorang artis yang selalu tampil menghibur dengan gayanya yang menggemaskan. Nikta Gina tahu betul bagaimana menjalankan pola hidup sehat sebagai usaha penangkalan penyalahgunaan narkoba. Sebagai calon dokter, Nikta Gina juga paham betul beberapa jenis dari narkoba yang dibutuhkan untuk kepentingan medis. Namun, dalam penggunaannya sangat diawasi oleh para tenaga medis sehingga tidak berdampak buruk bagi pasien. Menurutnya, penggunaan narkoba dengan cara yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang akan berimbas pada struktur kehidupan seseorang dan bahkan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokoknya kalau aku yang penting sehat, itu harus sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sehat jasmani berarti aku berusaha untuk selalu kayak istirahat cukup, terus kemudian olahraga, terus abis itu kalau misalnya rohani, misalnya beribadah, terus kemudian menghindari stres, terus ya seperti itu deh kalau buat aku. Kalau itu balik ke orangnya masing-masing sih ya. Jadi kalau aku pribadi caranya ya kayak tadi selalu berpola hidup yang positif gitu. Jadi kayak sekolah yang benar gitu, belajar gitu, dengan meningkatkan aktivitas kita kan secara otomatis kita udah disibukkan dengan sesuatu yang bisa mendatangkan prestasi, itu membuat kita jadi fokus ke sana, nggak kepikiran hal-hal yang lain gitu. Terus ditambah lagi ya mungkin kayak olahraga, terus kumpul sama teman-teman yang positif yang tidak membawa ke hal-hal negatif.
banyak sih, maksudnya dari narkoba nanti bisa jadi seks bebas, ini itu segala macam gitu, dari penggunaan misalnya kayak jarum suntik antar teman atau apa gitu. Jadi biasanya sih yang sering aku lihat kalau dari narkoba itu bisa kena penyakit kayak AIDS, hepatitis B gitu. Jadi nanti pergi ke rumah sakitnya mungkin bisa dalam kondisi sehat, atau misalnya setengah sakit pulangnya pakai brangkar dan ditandu gitu kan, nggak lucu ya jadinya ya. Jadi ya biasanya sih rata-rata yang aku lihat kayak gitu. Biasanya orang-orang lebih ke penyakit-penyakit seperti itu gitu. Terus bisa juga kayak dari pengaruh dia udah narkoba, terus nge-fly segala macam, seks bebas, nanti penyakit menular seksual apa segala macam gitulah ya. Pokoknya intinya dari yang tadinya harusnya nggak kenapa-napa, sehat, akhirnya kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan akhirnya pulanglah ke rahmatullah. Ya itu kayak yang aku bilang, kalau aku sih lebih merasa itu kayak ikut-ikutan gitu. Maksudnya ngelihat temennya terus merasa, aduh gue pengen jadi anak gaul nih biar diterima, biar eksis segala macam gitu. Dan akhirnya terjerumus dengan hal-hal yang kayak gitu. Atau mungkin awalnya ditawarin teman, ayo coba enak gini. Mungkin kayak orang-orang yang punya tekanan gitu dalam keluarganya segala macam, pengen melepaskan stres dengan cara yang nggak tahu gimana harus dengan cara yang positif, akhirnya mungkin ditawarin, ini enak nih bisa gini, terus akhirnya ya udah coba sekali, kok enak ini, kok gini, jadi keterusan deh. Karena kan kalau yang aku tahu narkoba itu menyebabkan ketergantungan, jadi kalau udah sekali pakai pengen lagi gitu. Menurut aku lebih ke pilih-pilih teman kali ya, maksudnya bergaulah dengan orang-orang yang bisa membawa Anda ke jalan yang benar gitu, ke hal-hal yang positif gitu. Terus kalau misalnya misalnya lagi stres atau apa gitu, tuakanlah ke hal-hal yang juga positif. Intinya jangan terpengaruh teman yang kira-kira kelihatannya mengajak ke hal-hal yang tidak baik gitu, karena biasanya awalnya sih dari pergaulan. Aku cuma mau menyampaikan buat seluruh generasi muda Indonesia, janganlah merasa dengan narkoba itu keren gitu. Lakukanlah sesuatu untuk bangsa Anda yang bisa membuat bangsa Anda harum di dunia luar gitu. Jadi melakukan sesuatu yang positif, banyak belajar, terus menciptakan inovasi baru yang kreatif gitu. Karena menurut aku narkoba itu sama sekali nggak keren gitu. Yang ianya membuat Anda mati muda gitu, daripada mati muda mendingan melakukan sesuatu yang membanggakan. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, sikap orang tua memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan akan penggunaan narkoba pada anak-anak.
Strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orang tua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Ditambah dengan membiasakan untuk selalu hidup sehat akan membuat anak-anak tentunya tetap melakukan meskipun saat berada di luar rumah. Hidup bersih, sehat, bahagia, dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Hidup berkecukupan materi bukan jaminan bagi seseorang bisa hidup sehat dan bahagia. Mereka yang kurang dari sisi materi juga bisa menikmati hidup sehat dan bahagia. Sebab, kesehatan terkait erat dengan perilaku atau budaya atau pola hidup sehat diyakini sebagai salah satu cara untuk membentengi diri kita dari perilaku merusak diri seperti narkoba. Perubahan perilaku atau budaya membutuhkan edukasi yang terus-menerus. Memperkenalkan pola hidup sehat sepatutnya dilaksanakan sejak dini, melalui keluarga dan sekolah, seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah di Jakarta ini. SDN Percontohan Bendungan Hilir 12 Pagi, salah satu sekolah yang konsisten untuk berkomitmen melakukan edukasi kepada siswanya untuk membangun pola hidup sehat kepada anak didiknya. Sekolah dengan banyak prestasi ini menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pengajaran bagi siswa yang aplikatif pada usia anak-anak akan pola hidup sehat, mulai dari pengetahuan tentang makanan hingga lingkungan yang sehat, dan menghindarkan diri dari perilaku merusak diri, yaitu narkoba. Dengan bekal pengetahuan dan pendidikan pola hidup sehat sejak dini ini, diharapkan kelak dewasa nanti mereka akan imun terhadap perilaku negatif yang merusak jiwa dan raga mereka, yaitu narkoba. Dunia anak-anak adalah dunia yang sangat rawan memang. Anak itu berada pada titik yang selalu meniru. Itu kalau pada tingkat SD. Di samping itu juga lingkungan rawan sekali terhadap dunia anak-anak. Mengusung program sekolah sehat. Di sini ada dokter-dokter kecil yang selalu mengingatkan, menjaga, dan melakukan beberapa program-program UKS. Anak-anak sendiri yang menimbang badan temannya, apakah itu sudah normal, apa kurang gizi, apakah obesitas. Anak-anak sendiri yang memeriksa rambutnya, anak apakah bersih, telinganya, matanya, bahkan pakaiannya. Jadi di sini guru beserta anak-anak ikut melaksanakan pola kesehatan. Nah, dampaknya juga diberitahu. Misalnya kalau anak itu ikut-ikutan merokok, itu sangat dilarang karena di sini juga kita ada kawasan dilarang merokok. Jadi anak-anak sudah tertanam bahwa hal-hal yang melanggar atau menimbulkan hidup tidak sehat. Karena kami di sini adalah sekolah dasar, jadi kami melakukan pembiasaan kepada anak. Di mana pembiasaan hidup sehat, mulai dari sehat dirinya tadi, sehat lingkungan, sehat di rumah atau di rumah tangga juga kami anjurkan kepada anak-anak. Dengan selalu memberikan kejelasan bagaimana kesehatan dijaga, bagaimana kita terhindar dari bahaya-bahaya, jadi diberikan pembiasaan sejak dini, sejak kecil. Pendidikan berlangsung di beberapa titik, di rumah dan di sekolah, bahkan tanggung jawab daripada negara. Pada dasarnya anak-anak akan lebih percaya kepada guru, jadi di sini guru mempunyai peran penting. Bagaimana membawa anak memberi pembelajaran akan bahayanya narkoba tersebut. Anak-anak yang sudah terkena narkoba akan merubah masa depan anak itu sendiri. Untuk itu maka peran sekolah kami rasa begitu penting. Karena anak lebih percaya kepada guru di sekolah. Di sekolah anak-anak belajar bagaimana hidup sehat, bahwa agar tubuh kita ini tumbuh atau berkembang dengan sempurna, yaitu bagi anak-anak sejak dini harus makan gizi seimbang.
Yaitu kalau anak kecil kita sebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Diajarkan bagaimana itu makanan yang bergizi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, vitaminnya, ada mineralnya dan sebagainya. Selain daripada makanan yang bergizi itu, anak harus hati-hati. Apakah itu mengganggu kesehatan atau tidak. Dan memberikan contoh-contoh. Kadang-kadang kita putarkan CD-CD pembelajaran, kadang-kadang kita juga perlihatkan apa itu efeknya kalau makanan salah. Jadi di sekolah memang banyak sekali pengaruhnya yang kita berikan dan selalu membiasakan kehidupan sehat seperti tadi. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN telah menjadi sebuah gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Badan Narkotika Nasional sebagai vokal poin pemerintah dalam upaya pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN tidak bisa bekerja sendiri. Namun, perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa, antara lain masyarakat dan kementerian terkait. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Sebagai kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu untuk menyelenggarakan masyarakat yang sehat dan bersih narkoba. Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pembinaan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan mengaktifkan konseling di pusat-pusat kesehatan berbasis masyarakat. Dengan begitu, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba dapat dikenali sejak dini dan mengarahkan masyarakat pada pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan bahaya narkoba. Sebenarnya kalau dibilang tugas dan fungsi dari Kementerian Kesehatan itu tidak terbatas hanya pada persoalan narkoba ilegal semata-mata, tapi juga termasuk rokok dan alkohol. Maka di Kementerian Kesehatan itu ada subdit nafsa, rokok dan alkohol di bawah Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Tugas dan fungsinya diantara lain adalah membuat berbagai macam dokumen kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan penanggulangan masalah nafsa. Kita sebutannya nafsa ya, di dalam konteks Kementerian Kesehatan biasa disebut sebagai narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainnya. Kemudian juga rokok dan alkohol. Melakukan berbagai macam bimbingan teknis, juga berbagai pengembangan program, seperti umpamanya kita mengembangkan program terapi rumatan metadon, sebuah terapi di mana seorang pecandu heroin tidak harus
karena kesulitannya berhenti dari kecanduan, tidak harus berhenti total, tapi dialihkan kepada jenis zat metadon yang lebih aman secara baik dari segi farmakologi maupun cara pakainya, yaitu dengan cara oral, sehingga menghindari atau meminimalisasi penularan masalah HIV/AIDS di kalangan pecandu narkoba suntik. Tentu kita tidak lepas dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Di antaranya kita tentu saja menjalankan amanah dari undang-undang tersebut. Kami sudah menyiapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan sudah keluar ada 131 fasilitas kesehatan baik dari tingkat rumah sakit maupun puskesmas dan juga balkesmas. Secara kita tidak bekerja sendiri, memang Subdit Napsa Rokok dan Alkohol itu secara spesifik bunyinya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara masalah pencegahan, itu kita juga melibatkan, bukan kita melibatkan, tapi ada promosi kesehatan. Itu ada di pusat promosi kesehatan. Makanya pencegahan masuk kepada sekolah-sekolah untuk bagaimana untuk tidak merokok secara dini dan sebagainya. Kemudian juga di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Menular itu juga ada upaya-upaya untuk mencegah perilaku merokok, kemudian juga alkohol dan sebagainya. Pada hampir semua dokumen kebijakan yang kita buat, khususnya setelah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, itu selalu melibatkan teman-teman dari Badan Narkotika Nasional. Demikian pula sebaliknya. Beberapa buku petunjuk, Juknis, Juklak, dan sebagainya dari BNN itu juga melibatkan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Ada upaya, semakin hari semakin bersinergi ya. Ada upaya yang jelas untuk sama-sama membangun sebuah sistem ya, sistem kebijakan ya, sehingga diharapkan uang negara itu tidak mubazir, tidak sia-sia. Beberapa dari kegiatan-kegiatan seperti pelatihan itu BNN melibatkan kami, sebaliknya kami membuat berbagai macam pelatihan juga selalu mengundang teman dari BNN untuk ikut serta, sehingga ada pemahaman yang sama antara teman-teman dari fasilitas kesehatan, teman-teman kesehatan dengan teman-teman dari BNN. Kaum muda tidak mengidentifikasikan diri bahwa gaul sama dengan harus dengan merokok, itu satu. Kemudian yang kedua masalah alkohol. Pada beberapa daerah memang alkohol itu menjadi suatu hal ya, terutama yang produksi dalam home industry. Kemudian yang repotnya kan karena dicampur ya, dioplos dengan yang lain, itu diharapkan tidak dilakukan seperti itu. Kemudian narkoba ilegal sendiri dari mulai putau, ganja dan sebagainya, itu kami berharap juga ketika mulai menggunakan ada upaya-upaya untuk segera diatasi. Jadi mencari pertolongan sedini mungkin, sebab kalau sudah terlanjur menjadi adiksi, pecandu, itu larinya sudah menjadi penyakit, agak sulit, sehingga pengobatannya juga tidak mudah, seringkali bersifat jangka panjang, menghabiskan biaya dan sebagainya yang tidak mudah, dan juga pasti akan mengalami yang namanya stigma, diskriminasi dan sebagainya, dan itu tentu agak menyulitkan di dalam masa depan kaum muda Indonesia itu sendiri. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya.
Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Harapan sebuah bangsa terletak di pundak generasi mudanya. Maka dari itu, perang terhadap narkoba tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja, tapi secara keseluruhan karena narkoba merupakan masalah bersama. Mengubah kebiasaan buruk dengan kegiatan-kegiatan positif akan mengantarkan kita semua pada suatu pola kehidupan yang sehat dan bebas narkoba. Pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.